Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Menurut perjanjian kita kemarin ya Bu ya, hari ini kita akan melakukan penyuluhan tentang hipoglikemia. Ya Mbak. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Bisa kita mulai Bu sekarang? Ya Mbak, bisa. Nah, sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu udah tahu apa itu hipoglikemia? Hipoglikemia itu kadar gula darahnya rendah ya Mbak ya? Iya Bu, benar sekali. Jadi hipoglikemia itu adalah kondisi gangguan kesehatan di mana kadar gula darahnya itu rendah, biasanya di bawah 45 sampai 50 mg per dl. Nah, kalau pada penderita diabetes mellitus, apabila kadar gula darahnya tidak terkontrol, terkadang dapat mengalami gejala hipoglikemia pada kadar gula darah yang lebih tinggi daripada orang normal biasanya. Nah, untuk penyebab hipoglikemia itu ada beberapa ya Bu. Yang pertama yaitu tidak makan atau porsi makannya berkurang atau sedikit. Ketika seseorang mengidap diabetes mellitus dan mengkonsumsi obat diabetes atau insulin, nah itu porsi makannya juga harus mencukupi. Jangan sampai melewatkan makan karena itu juga dapat meningkatkan resiko hipoglikemia. Kemudian yang kedua yaitu olahraga berat atau aktivitas fisik yang berat. Nah, ketika seseorang berolahraga berat dan beraktivitas fisik yang berat, itu akan menggunakan energi lebih banyak, sehingga nanti akan memiliki resiko untuk mengalami hipoglikemia. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan obat diabetes ataupun insulin yang berlebihan. Jadi, insulin harus digunakan sesuai dengan resep yang sudah diberikan oleh dokter, tidak boleh melebihi ataupun kurang. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi alkohol pada saat perut kosong. Pada saat perut kosong itu kadar gula darahnya akan turun. Kemudian tubuh sebenarnya akan sudah berespon Bu dengan memecah lemak yang ada pada hati. Namun ketika justru kita mengkonsumsi alkohol, nah alkohol inilah nanti yang akan menghambat kerja hati sehingga meningkatkan resiko hipoglikemia seperti itu. Nah, sekarang apa saja tanda gejala hipoglikemia? Ini tanda dan gejala hipoglikemia. Yang pertama itu tanda dan gejala ringan. Ada berkeringat dingin, kemudian gemetar, merasa lapar. Hal ini disebabkan karena kadar gula darahnya rendah sehingga merasa lapar. Kemudian jantung berdebar-debar, mudah marah, cemas. Nah, apabila terjadi hipoglikemia yang lebih berat bisa sampai sakit kepala, sulit berkonsentrasi, kemudian penglihatan kabur, lemas, atau bisa sampai terjadi pasien pingsan seperti itu Bu. Nah, bagaimana cara untuk pencegahannya? Nah, untuk pencegahan hipoglikemia itu yang pertama yaitu tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi obat ataupun insulin itu sesuai dengan dosis yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian yang ketiga yaitu tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang keempat yaitu kenali gejala awal hipoglikemia. Ini untuk mencegah terjadinya hipoglikemia yang lebih berat lagi. Kemudian yang kelima yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang sehat sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya, dan juga disesuaikan dengan aktivitas fisiknya. Kemudian yang keenam yaitu selalu mengontrol kadar gula darah dengan cara cek kadar gula darah. Bisa dilakukan sendiri di rumah ataupun ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau dokter praktek mandiri atau juga bisa juga di rumah sakit. Kemudian yang terakhir yaitu mengkonsumsi siapkan obat-obatan atau makanan yang dapat menurunkan gejala hipoglikemia seperti teh manis hangat atau juga permen dan juga madu bisa juga. Nah, bagaimana penanganan awal hipoglikemia apabila terjadi hipoglikemia? Nah, inilah penata laksanaan awalnya. Ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya Bu ya. Apabila pasiennya itu masih sadar mengalami hipoglikemia seperti tanda gejala tadi, itu bisa langsung saja diberikan makanan atau minuman yang manis. Contohnya teh manis hangat, permen atau juga madu. Kemudian langsung cek kadar gula darahnya.
Kemudian apabila pasiennya tidak sadar atau pingsan seperti yang tadi hipoglikemianya sudah berat, itu langsung saja dibawa ke pusat pelayanan kesehatan, bisa rumah sakit, puskesmas atau praktek dokter mandiri seperti itu. Dan juga jangan berikan makanan atau minuman apapun karena itu dapat menyebabkan aspirasi, Bu. Jadi nanti makanannya akan masuk ke paru-paru seperti itu. Nah, sudah selesai ya, Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Mbak, kalau hipoglikemi itu tadi tuh cuman terjadi pada orang sakit diabetes aja atau orang yang normal juga dapat terkena hipoglikemi ya Mbak? Hipoglikemia ini, Bu, bisa terjadi pada setiap orang, tidak hanya pada penderita diabetes mellitus. Apabila orang tersebut konsumsi makanannya berkurang atau tidak makan, kemudian melakukan aktivitas fisik yang berat, itu juga dapat menyebabkan hipoglikemia seperti itu, Bu. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Mbak, tidak ada lagi. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin bertanya kepada Ibu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Ibu setelah saya berikan penyuluhan ini tadi ya, Bu ya. Coba Bu jelaskan kembali apa itu hipoglikemia. Hipoglikemia itu kadar gula darah di bawah normal. Iya Bu, benar sekali, bagus ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk mencegah terjadinya hipoglikemia? Caranya bisa makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan, Ya, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol terutama saat perut kosong, ya, kemudian meminum obat sesuai dosis yang dianjurkan dokter, ya. kemudian aktivitas fisiknya tidak boleh yang berat-berat. Iya Bu, benar sekali. Ibu bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar. Berarti Ibu sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah ini Bu, saya punya leaflet. Nanti bisa sebagai bahan bacaan Ibu saat di rumah nanti. Sebelum saya akhiri, saya akan merangkum ya Bu dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kita sudah membicarakan tentang pengertian hipoglikemia, tanda dan gejala, penyebab, cara pencegahan, dan juga penanganan awal hipoglikemia ya Bu ya. Ya Mbak. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas partisipasi dan juga kesediaan waktunya. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat saya menyampaikan materinya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.